Oke, selamat malam teman-teman Kicomania. Ketemu lagi dengan channel Agen Burung Tulungagung. Malam hari ini teman-teman seperti biasa ngupdate murai batu atau perawatan murai batu. Oke, dalam video kali ini teman-teman yang mau saya bahas yaitu siang tadi kita baru unboxing murai batu betina, ada 5 ekor kayak gitu. Jadi dalam video kali ini akan saya review burungnya sekaligus suka duka pedagang murai batu dan supaya aman bagaimana, supaya tidak ada ruginya walaupun ada yang cacat. Oke teman-teman, sebelum saya lanjut, yang baru gabung pengen ikut di grup Telegram, cek di deskripsi ada linknya. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu update stok ya di channelnya Kang Bambang. Oke, langsung saja. Jadi siang tadi Kang Bambang unboxing 5 ekor murai batu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah teman-teman, sudah lama sekali kita bertahan di musim rame atau sepi kayak gitu ya. Jadi kita bisa menjalani walaupun seringkali juga istilahnya kena tipu-tipu kayak gitu. Jadi pernah saya ceritakan ada orang kirim resi tapi ternyata resinya resi bodong atau struknya struk bodong kayak gitu. Setelah burung kita kirim ternyata ya itu orangnya abal-abal kayak gitu. Tapi alhamdulillah ada gantinya dan masih ada sisanya. Makanya kita hati-hati kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama untuk mengantisipasi kerugian yaitu kalau nggak langganan kita nggak, istilahnya kalau nggak langganan udah lihat barangnya atau kualitasnya, kita nggak sembrono kayak gitu. Karena apa? Orang baru biasanya ya itu tadi, kalau ada masalah dikomplain, nggak bisa, dia belagak kurang tahu kayak gitu juga ada, sering kita alami. Makanya dalam semua hal kita hati-hati kayak gitu. Mungkin teman-teman juga yang mau main di dunia burung atau jual beli, yaitu yang pertama hati-hati. Kalaupun ngambil di tempat orang yang istilahnya udah terkenal, udah belajaran, yang penting aman, walaupun untuk sedikit nggak apa-apa kayak gitu. Daripada orang yang nggak kenal. Kemarin juga ada yang curhat, Om Sis saya beli 3 juta di orang udah transfer, ternyata nggak dikirim kayak gitu, saya suruh kirim lagi. Halo Dik, oi. Oke, langsung saja teman-teman. Intinya yang pertama itu hati-hati ya. Yang selanjutnya di sini ada beberapa murai batu yang kita dapat, cuman yang satu itu agak minus atau cacat teman-teman. Bentar. Jadi yang satu minus atau cacat, tapi karena kita udah kenal lama dan udah langganan ya biasalah dikomplain, dari sana langsung dipotong, enaknya laku berapa kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, kita review. Yang pertama ini burung yang baru datang. Ini betina ya teman-teman ya, betina. Wih masteran. Ini betina, ini balak atau nias nuktah teman-teman. Ini malam-malam mungkin gak kelihatan. Yang pertama ya, ini saya review seperti biasa, EF-nya saya kasih ulet kandang. Di sini ada beberapa alasan kenapa betina sering sekali saya full EF. Jadi ketika di sini udah makan gizi, udah kita gizi, udah makannya yang bagus-bagus, intinya seperti itu. Ketika dibeli orang ya cepet birahi dan cepet kawin atau cepet produk. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan minta disetting ya kita setting, cuman jarang sekali ya teman-teman untuk betina, karena di kandang itu dia tugasnya bertelur dan beranak, asalkan gemuk. Dan di kandang itu biasanya dia pemakan EF, ya asalkan gemuk cepet birahi ya udah nggak ada masalah, yang penting burungnya sehat itu. Jadi yang pertama kita kondisikan, ini baru siang tadi, alhamdulillah ini udah sehat ya. Yang pertama ini. Yang selanjutnya apa ini? Oh ini juga balak teman-teman. Kalau ini lepas trotol oke lah, oke ini. Kalau ini teman-teman kayaknya usianya setahun. Jadi kemarin ada juga teman-teman yang tanya, Om Sis lepas trotol itu umur berapa ya kayak gitu. Kalau saya mengartikan
mungkin bervariasi teman-teman. Lepas trotol itu setelah trotol, dimana mabung sekali. Jadi trotol itu terhitung mabung sekali ya teman-teman ya. Mabung trotol kayak gitu. Itu lepas trotol atau setelah selesai trotol kayak gitu. Tapi kalau jangka waktu lama mungkin ini juga mabung 1 kali kayak gitu. Cuman kalau kakinya udah kayak gitu belum medang, tetapi bulunya udah agak kusam, saya rasa ini udah hampir 1 tahun ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi yang kedua, ini dari sananya utuh, dari sini bulunya ruih-ruih kayak gitu. Tapi karena udah temen ya udahlah dipotong hampir jalannya berapa seperti itu. Itulah enaknya kepada orang yang udah langganan kayak gitu. Risikonya minimal atau sedikit ya, daripada kita ngambil dari orang-orang baru. Ini yang kedua. Dan oke, kalau trotol nggak ada masalah ya, nggak ada masalah, yang penting sehat. Ini trotol balak, ada 2, bagus sekali. Cuman yang mau saya review ini, nah ini. Jadi begitu datang tadi saya nggak lihat, Kang Bambang yang lihat. Ini teman-teman, saya buka pelan-pelan. Nah seperti ini. Jadi sekilas dia mangkring normal, cuman kakinya atau jarinya teman-teman mengalami masalah, kayaknya masuk ke dalam ya. Ya masuk itu ke dalam ya teman-teman. Masuknya ini agak yaitu tadi seperti itu. Entah di teman-teman bahasanya seperti apa, yang intinya semuanya utuh, tetapi dia tidak press posisi ya, tidak seperti biasanya, seperti itu kakinya. Cuman kalau untuk di betina kayaknya sih nggak ada masalah ya, asalkan burung tersebut sehat dan dia masih bisa birahi, masih bisa ya ditangkarkan kayak gitu. Nah ini saya rasa untuk kakinya karena menjorok ke dalam ini minus sejak kecil kayak gitu. Tapi kembali lagi kalau udah langganan ya enak ya teman-teman ya. Tadi saya video ini loh kayak gini gitu, langsung oke lah direspon, enak sekali kayak gitu. Jadi itu untuk mengantisipasi kenapa kita masih bisa jalan ya enak. Jadi ada sih 1-2 yang sulit ya, seperti kemarin ada kasus ada teman kicomania dari Jakarta. Dulu itu saya punya langganan kayak gitu, terus dia ngambil di tempat orang lain itu jenisnya gembung, jantannya itu agak ngembang kayak gitu. Itu termasuk mungkin burdan ya menurut saya kayak gitu. Terus betinanya itu panjang, tapi menurut saya palangka. Waktu itu ternaknya di kamar. Nah dia nawari trotol, ya memang bodi besar sih, bagus trotolannya kayak gitu. Setelah saya cek betinanya, loh ini burdan sama palangka. Tapi kalau misalkan teman-teman udah istilahnya burdan sama medan, biasanya udah nggak ngembung kayak gitu, palangka. Tapi orangnya jamin ya kayak gitu, karena kenal ya, sebatas kenal kayak gitu, jamin tidak gembung. Nah setelah itu burung itu laku ke Jakarta. Setelah 8 bulan digantangi, burungnya bagus, banyak isiannya, tetapi jadinya gembung teman-teman. Langsung WA saya, Om Sis, maaf burungnya nggak boleh dilombakan, kenapa gembung? Saya minta video, ternyata benar, dan saya telusuri ringnya itu ring kenalan saya tadi. Nah setelah itu saya komplain. Jadi dari sana itu yang ngerawat lama, ini mungkin sedikit cerita ya. Jadi saya tanya, gimana enaknya, apa tak beli terus ada gantinya upah pakan atau gimana Pak itu? Jangan masih ini kalau kesalahan ini nggak disengaja, digantikan gacoran aja kayak gitu. Ya terpaksa karena di sini banyak gacoran, saya tukar dengan gacoran ya. Saya kasihkan video gacorannya ini kayak gitu. Ternyata orangnya juga suka. Nah setelah burung dikirim ke sini dan saya kirim ke sana, burung yang di sini ngembung tadi saya komplainkan. Jadi saya komplainkan pada peternak tadi yang asal kenal tadi, ternyata nggak ada respon teman-teman kayak gitu, jengkel sekali. Sebetulnya walaupun ada respon sih masih bisa jual ya, karena di sana yang megang pemain dan banyak sekali yang cari burung yang agak ngembang kayak gitu. Cuman karena nggak ada respon, ya itu tadi teman-teman, itu termasuk salah satu pengalaman. Jadi daripada nggak kenal kita ngambil risiko, yang penting kenal gitu aja. Itulah yang kita lakukan selama ini.
Dan ini burungnya tadi terlihat ya teman-teman, kemarin Om Sis diluruskan informasinya kayak gitu. Murai batu nyepah itu nggak apa-apa kayak gitu teman-teman. Nah, dalam konten saya sebelumnya itu harus hati-hati. Karena apa? Jadi nyepah itu masing-masing burung pemakan serangga itu normal. Tetapi kalau nyepahnya berlebihan, jadi berlebihan ditandai dengan sepahnya itu tetap utuh teman-teman, itu bahaya. Jadi utuh itu dalam arti misalkan makan ulet kandang, sepahnya itu utuh ulet kandang yang menggumpal kayak itu bahaya. Tapi kalau sepahnya udah tinggal selongsongan dan sehari nyepah 1 kali, 2 kali itu normal. Tapi kalau sehari nyepah lebih dari 5 kali dan sepahnya itu masih wujud ulet kandang atau jangkrik kayak gitu, itu bahaya karena burungnya bisa kurus tiba-tiba kayak gitu. Jadi bukannya nyepah itu bahaya, ya disebut bahaya, bahaya disebut tidak ya tidak, tergantung nyepahnya tadi teman-teman kayak gitu. Yang penting burungnya gemuk, terus nyepahnya ada selongsongannya nggak apa-apa. Tapi kalau masih berwujud ulat tadi ya itu yang perlu diwaspadai. Nah, oke teman-teman, ini tadi sambil review burung, sambil cerita pengalaman, mungkin ada yang diambil dari ini semua. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Salam kicau mania dari Tulungagung.